bagian kamu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena cinta-Mu. Ku hidup, haleluya. Ku hidup karena kebaikan-Mu. Ku hidup semua karena kemurahan. Ku ingin membalas kasih. Ku ingin membalas kasih-Mu. Ku ingin membalas sampai pada akhir hidup. Ku ingin membalas kasih. Ku ingin membalas kasih-Mu. Ingin membalas cinta-Mu. Ku akan setia, melayani-Mu, Yesus, sampai pada Nanti Bapak Pendeta Jerry akan berdoa buat renungan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini, hari yang baru, kami percaya bahwa sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami sangat bersyukur. Kami sangat menghormati dan menghargai firman, karena firman Tuhan ya dan amin, dan kami hidup sampai hari ini semua karena perkataan firman Tuhan. Mengawali di hari yang baru, kami datang kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Maka dari Tuhan, di ruangan ini, di tempat yang luar biasa, kami boleh melihat kebaikan Tuhan lewat ciptaan Tuhan yang besar, khususnya Jonathan Timbong. Tuhan, kami percaya bahwa tatkala dia mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan air, kami percaya keputusan itu berasal dari dirinya sendiri, karena Tuhan bekerja mempersiapkan diri, khususnya Jonathan, untuk ada di dalam bendamnya Tuhan. Bapak, terima kasih mengawali ibadah, khususnya sakramen gereja pembaptisan air. Kami akan mendengarkan firman Allah, dan firman Allah berkuasa membentuk kehidupan kami, dan firman Allah itu akan meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami senantiasa boleh kuat menjalani kehidupan ini. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan.
Tuhan berkati dengan urapan dan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Teristimewa Jonathan akan senantiasa menaruh firman di dalam kehidupannya dalam perjuangan selanjutnya. Kami bersyukur dengarkan firman Tuhan, menyerahkan ibadah yang singkat pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 3 Agustus 2023, Jonathan Leonard Timbong mengambil keputusan untuk memberi diri baptis. Dan sebelum kita melangkah kepada lokasi pembaptisan air, kita dengar dulu firman Tuhan yang menjadi perenungan. Dan ini pembelajaran bagi setiap kita, setiap mereka yang memberi diri untuk dibaptis. Dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 17 itu menceritakan tentang bagaimana Yohanes membaptis Yesus, atau Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikopnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saya akan baca mulai ayat yang ke-13 dengan rincian cerita seperti ini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Dalam ayat 14 ini menceritakan atau membuktikan bahwa Yohanes adalah pribadi manusia biasa yang mengakui tentang Yesus yang datang menjadi juru selamat. Jadi Yohanes berkata bahwa akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dalam kerendahan Yohanes sebagai manusia biasa atau pengikut Yesus. Namun kalau kita perhatikan kalimat selanjutnya, ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 15 ini membuktikan bahwa baptisan itu adalah kehendak Allah. Jadi kalimat itu berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan kata lain, tidak ada satu pribadi manusia yang percaya kepada Yesus yang tidak menggenapi kehendak Allah. Jangankan kita, Yesus pun melakukan itu sebagai penggenapan. Jadi menggenapi kehendak Allah, artinya Yesus pun menuruti kehendak Allah. Apalagi kita. Ya, kalimat selanjutnya, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 15, sesudah dibaptis, ini pelajaran penting bagi setiap kita supaya kita mengerti kenapa kita harus dibaptis. Ayat 15 membuktikan Yesus segera keluar dari ayat 16, Yesus dibaptis, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ini konfirmasi bahwa ketika dibaptis ada Roh Kudus, Roh Allah turun, dan ini saya pakai kata mensahkan baptisan yang dilakukan Yohanes kepada Yesus. Lalu ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi,
Pertama, kita harus belajar dan tahu bahwa ketika keluar dari baptisan, ada kalimat yang menjadi mensahkan, penyesahan adalah konfirmasinya seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi. Apakah, menjadi pertanyaan, apakah sebelum dibaptis, sekali lagi pertanyaannya begini, apakah sebelum dibaptis kita atau saudara yang belum dibaptis tidak dikatakan ini anakku yang kukasihi? Memang semua sekalipun belum dibaptis dikatakan anak Tuhan, tetapi spesifikasi diakui sebagai anak Tuhan itu ada dalam ayat yang ke-17 Matius pasal 3. Ketika keluar dari dalam air. Jadi itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bagian pertama ialah inilah anakku yang kukasihi. Bagian kedua, kepadanyalah aku berkenan. Menjadi pertanyaan lagi, apakah sebelum dibaptis Allah tidak berkenan dengan orang-orang seperti itu? Ya, berkenan. Tetapi sekali lagi, prioritas, spesifikasi perkenanan Allah itu diberikan penuh kepada mereka yang ketika keluar dari dalam baptisan air atau dari air. Menarik ayat 16, kalimat dikatakan Yesus segera keluar dari air. Dari air. Ada banyak orang mencoba memprediksi air ini yang bagaimana. Yang jelas dari air berarti airnya banyak. Kalau dalam cerita itu bahwa Yesus keluar dari sungai, air berarti banyak di sungai. Artinya Yesus masuk seutuh-utuhnya, tidak ada yang tertinggal. Jadi semua tubuh Yesus masuk. Ini dalam ayat lain saya tidak buka. Dalam firman Tuhan ayat lain itu berkata mengambil bagian dalam kematian, artinya dikubur sepenuhnya, lalu keluar dengan tubuh yang baru, tubuh yang sudah dibersihkan dari segala pelanggaran dosa. Dalam pelajaran Alkitab, baptisan itu masuk atau mencuci. Dalam bahasa aslinya baptizo. Jadi mencuci, dibersihkan. Sesuatu yang kotor itu dicuci, dibaptis, ditinggalkan semua yang kotor-kotor, ditinggalkan, dikuburkan, ditinggalkan di air, dan keluar dengan tubuh yang bersih, tubuh yang diberkati, tubuh yang baru, kata firman Tuhan. Jadi saya tidak menyinggung tentang ajaran lain, saya hanya menekankan bahwa Yesus itu keluar dari air atau dari sungai atau dari baptisan air itu artinya airnya yang banyak, karena itu mencuci dalam bahasa atau bahasa aslinya. Jadi Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan kembali ke ayat 17 tadi, ada dua bagian, diakui menjadi anak yang dikasihi. Lalu kedua, kepadanya lah aku berkenan. Ketika hari ini tanggal 3 Agustus Jonathan akan dibaptis, masuk sepenuhnya, seentero badannya ke air dan ke dalam kolam air dan keluar dari air seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kita mengikuti paham firman Tuhan, ajaran firman Tuhan tentang pembaptisan air, bagaimana Yesus masuk ke dalam
air dan keluar dari dalam air. Sehingga dari sorga terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan kata lain, baptisan itu bukan hanya aturan organisasi. Baptisan itu bukan karena didorong, dipaksa oleh orang lain. Baptisan itu bukan hanya sekedar formalitas karena harus mengisi formulir dan lain sebagainya, bukan. Tetapi baptisan itu adalah mengambil bagian dalam kematian, menguburkan segala perkara-perkara lama dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan keluar dari dalam air, bicara tentang kebangkitan hidup baru. Sehingga ayat 17 ada 2 poin itu, diakui sebagai anak yang dikasihi. Kedua, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau menjadi anak yang dikasihi, dari pikiran, perkataan, perbuatan, semua itu seperti Yesus lakukan. Apalagi dikatakan yang kepadanya lah aku berkenan. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah pribadi yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dari pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak suka hoaks, bicara hal-hal tidak berkenan, nyakitin orang lain, bahkan jelekin orang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, berarti mereka belum berkenan kepada Tuhan. Mungkin sudah dibaptis, tapi apakah baptisannya kurang? Jangan-jangan mulutnya ngambang lalu ketinggalan di atas, tidak masuk dalam baptisan. Apalagi yang suka pukul-pukul tangannya, jangan-jangan waktu baptis tangannya tertinggal di atas. Repot. Oke, saya kira itu menjadi perenungan kita. Perhatikan baik-baik, baptisan itu bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar pelaksanaan biasa aturan organisasi, tetapi baptisan itu adalah menjadi, firman Tuhan katakan, kehendak Allah. Jadi ketika masuk dan dibaptis, keluar, ini adalah penggenapan firman Tuhan atau penggenapan kehendak Allah. Setiap kita harus menggenapi kehendak Allah dan memberi diri untuk dibaptis. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan, dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, Jonathan hari ini yang sudah mengambil keputusan, atau kekasih-kasih yang sempat mengikuti, bahkan mungkin mendengarkan berita firman Tuhan ini, ambil keputusan, karena sorga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Sorga itu tempat orang-orang di mana memenuhi kehendak Allah. Salah satunya adalah memberi diri untuk dibaptis. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan sebentar setelah ini kita akan menuju ke lokasi pembaptisan air. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini Jonathan Leonard Timbong mengambil keputusan untuk memberi diri dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Satu jiwa datang dan memenuhi kehendak Tuhan. Ratap sorga bertempik sorak. Alamat yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Setelahnya dibaptis, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan buat Jonathan, bahkan melewati ada banyak tantangan, pergumulan dalam iman kerohaniannya. Tetapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, Jonathan akan menjadi kuat, akan terus tetap mempertahankan Kristus dalam hidupnya.
Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami semua akan bersama-sama menuju ke lokasi pembaptisan air. Tuhan tolong dan memberkati semua kami. Proteksi tempat di mana kami akan gunakan. Tuhan sterilkan di sana. Dan biar kami menikmati anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan perjalanan kami untuk menuju ke tempat pembaptisan air. Haleluya. Amin. Amin. Siap dituai, kitalah. Kami berdoa tempat ini menjadi tempat berkat. Oleh sebab itu, Tuhan sterilkan tempat ini dengan kuasa-Mu, sehingga baptisan air ini kami dapat pergunakan menjadi saksian bagi banyak orang, berkat bagi banyak orang. Kami pergunakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan. Mari, Jonathan Leonard Timbok. Ada pesan. Taruh kunci tangan. Baik, hari ini atas kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, tanggal 3 Agustus 2023, hamba membaptiskan kekasih ini Jonathan Leonard Timbok di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai jalan pengampunan dosa, pembaharuan hidup hari ini sampai Tuhan datang kalian berdua. Haleluya. Haleluya. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya atap surga terbuka dan para malaikat berpasukan bersuka cita atas baptisan hari ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam pembaptisan air pada hari ini. Terpuji namamu. Kami akhiri tutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ladang telah menguning dan siap dituai, kitalah penuai-penuai